Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Rismawati di acara Risma Show. Di sini saya tidak sendirian, tentunya saya sekarang kedatangan tamu dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bisa kita langsung sambut tamu-tamu kita. Ada saudara Zidan, saudara Ujang, dan saudara Asru. Oh, ada saudara Cecep dan saudara Srimati juga. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas tentang tunalaras. Apa sih itu tunalaras? Nah, setahu saya itu ya, tunalaras itu gangguan emosi. Dan jujur saja saya itu sulit untuk membedakan mana tunalaras, mana orang normal yang biasanya gitu. Karena menurut saya ya anak tunalaras sama anak-anak normal itu sama gitu. Daripada saya salah, lebih baik kita langsung tanya kepada orang-orangnya. Lebih baik kita langsung tanya kepada saudara Zidan. Saudara Zidan, apa sih tunalaras itu? Baik, untuk pengertiannya sendiri, anak tunalaras itu secara umum memang adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan gangguan emosi. Dan di sini dijelaskan oleh Halahan bahwa anak tunalaras itu terbagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama, ada kekacauan tingkah laku, ada cemas dan suka menarik diri dari masyarakat, ada kurang dewasa, dan serta agresif dalam bersosialisasi. Namun, Oh, seperti itu ya, saudara Zidan. Terus karakteristiknya itu seperti apa sih? dijelaskan oleh Wardani bahwa ada 3 karakteristik yang menandakan tunalaras. Yang pertama ada karakteristik akademik, yang kedua ada karakteristik sosial dan emosi, yang ketiga ada karakteristik fisik dan kesehatan. Untuk karakteristik akademik, anak dengan pengidap tunalaras cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, untuk itu, anak tunalaras cenderung memiliki nilai di bawah rata-rata. Dan untuk perilakunya di sekolah, dia suka membolos, suka tidur saat jam pelajaran, suka mengganggu siswa lainnya yang sedang belajar seperti itu. Sedangkan untuk karakteristik sosial dan emosi, anak tunalaras biasanya ditandai dengan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, di keluarga, di sekolah, ataupun teman sebayanya seperti itu. Dan untuk karakteristik yang terakhir yaitu ada karakteristik fisik dan kesehatan. Anak tunalaras dan anak biasa cenderung sama dalam kondisi fisik dan kesehatan. Maka dari itu sulit untuk mengidentifikasikannya. Namun, anak tunalaras biasanya mengalami kondisi gangguan makan, gangguan pola makan, gangguan tidur, dan cenderung tidak merawat diri atau jorok. Seperti itu untuk karakteristiknya sendiri. Oh, seperti itu ya. Oh ya, terima kasih saudara Jidan. Penyebabnya itu apa sih? Kalau menurut saya ya penyebab dari tunalaras itu emang karena bawaan lahir kali ya. Daripada ya udah kita langsung saja tanya kepada saudara Ujang. Saudara Ujang, apa sih penyebab dari tunalaras itu? Nah, faktor penyebab ya. Faktor penyebab tunalaras itu sendiri ada dua faktor yang bisa terlihat dengan jelas. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Oke, faktor internal sama eksternalnya itu apa sih? Faktor internal sendiri itu dipengaruhi dalam masa kandungan. Bisa jadi itu janin mengalami masalah, misalkan keracunan atau sebagainya, dan juga pada saat kehamilan. Misalkan seorang ibunya mempunyai gangguan atau trauma ataupun depresi ataupun yang lainnya yang mengakibatkan kecacatan kepada mental yang sedang dikandungnya, yaitu bayi. Untuk faktor eksternal itu ada beberapa yang mempengaruhi. Yang paling umumnya itu adalah faktor lingkungan yang paling sangat mempengaruhi. Soalnya lingkungan yang buruk juga akan berdampak buruk pada sifat dan watak anak. Itu yang pertama. Dan untuk yang keduanya itu adalah masa perkembangan. Kita ketahui bahwa masa perkembangan anak kecil itu sangat rentan sekali. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kebanyakan orang yang mengalami tunalaras itu emosinya labil, jadi itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan wataknya, yang menjadikan wataknya menjadi buruk dan susah dikendalikan dan menjadi arogan. Mungkin itulah si faktor-faktor penyebab tunalaras. Oh, seperti itu ya saudara Ujang. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri tunalaras itu seperti apa sih? Kita langsung tanya ke saudara Cecep. Saudara Cecep, apa sih ciri-ciri tunalaras itu? Baik, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang tentang ciri-ciri ya. Perilaku atau ciri-ciri anak tunalaras biasanya memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, suka memukul, pemarah, pembangkang terhadap perintah, suka menyalahkan orang lain, dan mementingkan diri sendiri. Tadi disebutkan juga oleh Jidan, anak yang suka mengisolasi diri dengan ciri-cirinya yaitu mudah khawatir, cemas, ketakutan, dan tidak mau berteman dengan orang lain. Terus juga anak yang beragresif dalam bersosialisasi atau agresif dalam bersosialisasi dengan ciri-cirinya yaitu mempunyai komplotan geng, loyal terhadap teman nakal, dan suka keluyuran sampai tengah malam. Mungkin segitu. Oh, oke. Terima kasih saudara Cecep. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cara pendekatan anak tunalaras itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya cara pendekatannya pasti bakal sulit banget ya cara menangani anak tunalaras itu. Kita langsung tanya ke saudara Asrul aja ya. Saudara Asrul, cara pendekatannya itu seperti apa sih? Oke, langsung saja saya akan menjawab. Di sini sebelum masuk ke pendekatan dan metode, namun sudah prinsip terlebih dahulu. Prinsip di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip kasih sayang. Bagi anak tunalaras mempunyai karakteristik emosional, sosial, dengan gangguan kepribadian. Yang selanjutnya, prinsip individual. Peserta tadi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka untuk anak tunalaras perlu diperhatikan sikap perilakunya secara individual. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip motivasi belajar, di mana motivasi belajar bagi anak
tunalaras bertujuan untuk menumpukan daya akan kekuatan diri dalam diri anak. Yang selanjutnya, prinsip belajar kelompok. Anak tunalaras yang mengalami gangguan sosial emosional perlu pendekatan dengan cara belajar dalam kelompok untuk membangun rasa kebersamaan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya masuk ke pendekatan, di mana pendekatan terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendekatan terapi bermain bagian tunalaras. Yang selanjutnya, pendekatan psikoanalisis, di mana pembelajaran dengan pendekatan psikoanalisis membantu mengungkapkan hal yang mendasari patologi mental. Dan yang selanjutnya, pendekatan psikologi pendidikan. Anak tunalaras dengan gangguan psikiatrik ada penyimpangan perilaku yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar. Dan untuk yang selanjutnya, pendekatan humanistik. Program pendidikan bagi anak tunalaras diarahkan pada peningkatan pengarahan diri. Dan untuk yang selanjutnya, pendekatan ekologi. Anak tunalaras dianggap sebagai anak bermasalah dengan terapi permainan, suatu kegiatan yang bertujuan untuk merubah tingkah laku yang tidak diharapkan. Untuk yang selanjutnya, pendekatan perilaku, di mana anak tunalaras dengan perilaku yang menyimpang, perilaku yang nampak dianalisis untuk dimodifikasi dengan perilaku yang diharapkan. Oke, terima kasih Saudara Asro telah memaparkan. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajarannya itu seperti apa sih? Kalau yang saya tahu ya, metode pembelajaran tuna yang lain kayak tunanetra yang kayak gitu, pakai huruf-huruf apa gitu yang disentuh-sentuh gitu ya. Tapi kalau saya kurang tahu tuh cara atau metode pembelajaran anak tunalaras itu seperti apa. Baik, kita langsung tanya kepada Saudara Sri Manti untuk memaparkan atau menjelaskan tentang metode pembelajaran itu seperti apa. Untuk metode pembelajarannya, dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terutamanya siswa tunalaras, guru membutuhkan penggunaan metode agar pembelajaran berlangsung dengan efektif dan tujuan pembelajarannya pun dapat tercapai. Nah, pada dasarnya, metode pembelajaran inklusi dapat diadopsi dari pembelajaran secara umumnya, seperti metode ceramah, diskusi, simulasi, dan pemberian tugas. Untuk materi pembelajarannya, sesuai yang dikatakan oleh Aini Mahabati, salah satu prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus itu yaitu ketika anak belum bisa menerima materi dengan baik, maka sekolah harus sudah siap melaksanakan program pembelajaran individual atau PPI dengan memodifikasi materi atau kurikulum yang ada sesuai dengan kapasitas anak tersebut. Bentuk dari PPI ini disesuaikan dengan kebutuhan yang perlu dikembangkan pada anak. Untuk sumber dan media pembelajarannya akan jauh lebih baik jika media yang digunakan dan yang ada di sekolah itu tidak mudah rusak, mengingat siswa yang ditangani itu mempunyai karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda, terutamanya siswa tunalaras yang sifatnya cenderung merusak. Nah, kemudian untuk evaluasi pembelajarannya, nah penilaian yang digunakan di sekolah itu tergantung kurikulum yang dipakai di sekolah. Jadi artinya jika kurikulum yang dipakai di sekolah itu kurikulum duplikasi, maka sistem evaluasinya pun disamakan dengan yang diberlakukan anak pada umumnya. Tetapi jika sistem kurikulumnya menggunakan sistem modifikasi, maka sistem evaluasinya pun disesuaikan dengan siswa berkebutuhan khusus, terutamanya siswa tunalaras. Oke, baiklah. Terima kasih, Saudara Sri. Nah, saya akan sedikit mengevaluasi sedikit. Menurut pandangan saya, mungkin anak tunalaras itu perilaku menyimpang atau gangguan emosi. Dalam belajar, anak-anak tunalaras itu memiliki karakter yang malas, yang mengantuk, yang nggak ada tujuan mungkin. Terus anak-anak tunalaras itu ingin melakukan sesuatu sesuai keinginan dia mau loncat-loncat, dia mau mukul guru, gitu ya, gimana dia gitu, kita nggak bisa ngelawan gitu ya, karena kalau misalnya kita ngelawan ya tentu aja salah kan, karena namanya juga anak yang seperti itu butuh dorongan, dukungan, butuh kasih sayang ya kan. Terus faktor lingkungan juga mempengaruhi, karena rata-rata anak tunalaras itu hidup di lingkungan yang kurang baik. Oke, baiklah, saya rasa sudah cukup waktu berbincang-bincangnya. Terima kasih untuk saudara-saudara saya yang dari UPI untuk menyempatkan hadir di acara Risma Show ini. Semoga kita diberikan kesehatan untuk bertemu kembali di lain waktu. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.